Ya, selamat pagi, Merdeka. Kita pagi hari ini menuju ke Tajalere, Kabupaten Jayapura, kawasan sawit. Kampanye tentang perburuhan pada para tenaga kerja yang ada di sana. Kita membawa isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di petani sawit. Ikuti perjalanan kami. Yapsi ini kita cari kelompok-kelompok marhaen, wong cilik yang memang layak, bukan hanya sekedar pemilu, tapi memang benar-benar memberi bantuan. Kita tidak tahu bahwa dalam kehidupan keseharian mereka ada yang sulit makan, minum. Mungkin saja sedikit yang kita berikan bermanfaat bagi dia dan menolong dia, tidak harus menunggu pemilu. Terima kasih. Sain Sega, Lebo Kamen, Naran, Ongan Jaya, Tanah Kamen, Naran, Yapsi. Panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Flobamora Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura yang hal ini diwakili oleh Sekretaris Bung Misai Semara. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika Bung Karno diasingkan di Ende, dalam pengasingannya Indonesia menuju Indonesia merdeka, dia dibuang dalam keterasingannya, dalam kesendiriannya. Sebagai seorang tokoh bangsa, beliau mencoba menginspirasi dirinya. Lalu kemudian dia melahirkan sebuah butir yang kemudian itu menjadi pelita bangsa. Pancasila. Maka orang NTT adalah suku, ras yang menjadi pelita bangsa. Karena tanpa Pancasila, tidak ada Bhinneka Tunggal Ika. Karena tanpa Pancasila tidak ada Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu lahirnya di bumi Flobamora. Bumi Flobamora. Atas inisiasi Bung Karno kemudian ada yang tahu atau tidak? Pace dia ulas Pancasila itu di bawah pohon apa? Saya tahu Bapak, kampung saya, Beringin. Salah. Yang sebut Beringin berarti dari Gol? Jelas toh? Itu menandakan bahwa betul kata Ketua Flobamora tadi, 30 tahun lebih banteng ini sudah berkeliaran kemana-mana. Yang tadi itu bekas dari pohon beringin, makanya kembali lagi ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kemudian masyarakat Flobamora tidak dapat dipisahkan dengan ajaran Soekarno. Karena di dalam darah nadi Bung Karno mengalir darah NTT. Karena dari alam itu dia melahirkan Pancasila. Andaikan Bung Karno tidak diasingkan di Ende, andaikan Bung Karno tidak dibuang di NTT, belum tentu negara ini merdeka dan bersatu dan berdaulat hingga hari ini.
Maka PDI Perjuangan tidak terlepas dari perjuangan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Atas dasar itu, saya, kader PDI Perjuangan bersama kawan-kawan, datang untuk mengembalikan kehangatan itu. Karena kita berada di bawah satu rumah. Rumah Pancasila, rumah Marhainisme, rumah besar keluarga Bung Karno. Setuju ya? Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya caleg DPR RI nomor urut 2. Tinggal dulu di Sentani. SD di Bucen 2 Entrop, SMP di Entrop, STM Kota Raja, S1 di Kota Raja di Jayapura, S2 di Makassar, S3 doktor di Universitas Krishna di Upadana, Jakarta. Pekerjaan saya keseharian sebagai tenaga ahli DPR RI. Komisi 2 bersama Bapak Komarudin Watubun. Itu yang disebut dengan partai generasi. PDI Perjuangan adalah partai regenerasi karena dia mampu melahirkan kader. Kalau 20 tahun lalu Pak Komar berdiri di sini, maka 20 tahun kemudian kadernya berdiri di sini. 14 Februari 2024 bukanlah waktu untuk datang menghantarkan suara kita lalu kita pulang. 14 Februari 2024 adalah pintu masuk perubahan. 14 Februari 2024 adalah kerinduan kita dijawab di kotak suara. Salah kita memilih, salah kita menentukan pilihan, maka kita warga Yapsi, warga Forwamora yang ada di sini tetap dalam kekeringan air bersih dengan jalan yang berlubang sana berlubang sini. Maka 14 Februari 2024 itu menjadi momentum perubahan untuk kita semua. Saya, caleg DPR RI, mendahului aspirasi yang disampaikan, saya siap menjawab itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan visi saya, visi kita orang ini, rumah suara torang ini ada adik punya baju di suara torang. Suara torang itu mengandung hakikat. Suara rakyat, suara Tuhan, suara Tuhan, suara rakyat. Ya. Kalau tidak ada azan, orang tidak ke masjid. Kalau tidak ada lonceng gereja, kita paku tidur sampai siang. Gitu. Karena itu suara Tuhan yang disimbolisasi. Maka pemilu merupakan hakikat dari kedaulatan rakyat. Dari kedaulatan itu yang mengalir suara Tuhan yang kemudian kita datang ke TPS, kita dengan kesaksian diri sendiri, dengan alam yang ada di Yapsi ini, kita mencoblos caleg orang mulai dari kabupaten, provinsi, dan pusat yang kita inginkan. Suara rakyat, suara Tuhan, suara Tuhan, suara rakyat. Itu yang saya sebut dengan suara torang. Suara torang itu dimaksud adalah dalam konsep kedaulatan, rakyat memberikan suaranya kepada orang untuk duduk. Karena setelah rakyat datang ke TPS, 5 tahun dia tidak bersuara. Karena suaranya telah diberikan di TPS kepada wakilnya. Paham ya? Karena dia telah memberikan suaranya 5 menit di TPS, dia telah mewakafkan hidupnya. Dia telah mengikhlaskan jasadnya, dia telah menggantungkan seluruh harapan dan kehidupannya kepada wakil rakyat itu. Maka berdosa wakil rakyat itu tidak menjaga amanah itu. Sangat berdosa. Yang berikut, wakil rakyat yang terpilih sebelum dia melakukan pekerjaan, dia mengulangi peristiwa di TPS itu. Apa? Dia disumpah atas nama Tuhannya. Tapi ternyata dari pemilu ke pemilu, rakyat yang dimaksud, wakil rakyat yang dimaksud yang kita rindukan jauh. Mereka hanya ada di baliho-baliho. Mereka hanya ada di stiker. Mereka hanya ada di kalender. Di depan sana banyak baliho ditanam. Saya beda. Kaki saya yang saya tanamkan di sini. Atas dasar itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, 5 tahun sebagai daerah pemilihan Papua, tentu banyak aspirasi dan keinginan untuk kita semua. Forwamora dengan pertemuan hari ini menjadi bagian dari orang yang memberikan kepercayaan itu. Jika Bapak Ibu 14 Februari memberikan ketegasan kepada kami
kami itu satu, calon presiden Bapak Ganjar Mahfud. Nomor urut 3. Kalau yang kedua, caleg provinsi, caleg DPR Kabupaten Kota, dan caleg DPR RI. Maka apa yang tadi diamanahkan kepada kami, apa yang tadi dirindukan, dititip menjadi aspirasi, insya Allah kami siap dan kita akan kawal pembangunan itu. Bukan kawal saja, kita bawa datang kembali ke sini. Kita bikin pertemuan yang lebih besar dari ini, agar saya dapat mempertanggungjawabkan dan saya telah menggugurkan kewajiban saya di hadapan Bapak Ibu hari ini. Karena tanggung jawab wakil rakyat adalah dia menggugurkan janjinya. 5 tahun kalau dia tidak mampu melakukan itu, bukan Bapak Ibu yang bertanya, Tuhannya Bapak Ibu yang bertanya, dia di alam sana. Kita ini semua orang beragama, baku tipu banyak, baku janji banyak, gitu. Nah, pemilu ini, dari pemilu ke pemilu, dari cara demi cara, kita tetap beranjak seperti ini. Ibu dengan kehidupannya apa adanya, anak-anak pergi sekolah dengan telanjang kaki, telanjang dada, dan di akhir bulan dia akan berpikir bagaimana caranya saya membayar uang sekolah. Terus wakil rakyatnya ada di mana? Kami PDI Perjuangan selalu hadir untuk itu, bahkan membuktikan konsistensi kami terhadap bersama-sama dengan rakyat, meskipun presiden yang kami usung meninggalkan kami. Karena visi politik, presiden meninggalkan kami. Karena visi politik bersama rakyat, bersama wong cilik, PDI Perjuangan jalan sendiri. Meskipun hantam badai dan samudra, seluruh mereka berkelompok di sana untuk menghajar kita. Dengan konsep yang sering mereka tawarkan, yaitu hilirisasi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa itu hilirisasi? Yang anak kecil dari Solo sering bicara-bicara itu. Hilirisasi sawit, hilirisasi tambang, hilirisasi nikel. Apa hilirisasi sawit? Yaitu bahan mentah yang kemudian diproduksi, diolah untuk menjadi bahan produksi yang bisa digunakan. Tapi bukan itu menjadi persoalan saudara-saudara kita di YAPSI. Yang menjadi persoalannya adalah masalahnya di hulu. Apa yang terjadi di hulu? Bagaimana upahnya? Bagaimana jalannya? Bagaimana perumahannya? Bagaimana anak-anaknya? Ini yang tidak pernah terselesaikan oleh negara ini. Ini yang tidak pernah terselesaikan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hanya ditempatkan sebagai subjek. Lalu kemudian dengan produksi hilirisasi tadi tidak berdaya untuk beranjak. Maka kemudian sebagai warga Papua, sebagai orang pendatang di bumi Papua, di YAPSI, kita hanya bisa menggantungkan harapan pada pemilu 14 Februari 2024. Karena disitulah kita bisa, sebagai orang perantau yang tinggal di negeri, tentu anak kita, suami istri, yang hidup dari 5 tahun ke 5 tahun, dari pemilu ke pemilu, terus berada dalam posisi yang sangat memprihatinkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang perantau sama dengan kami orang Maluku, kita sama-sama perantau di Papua. Tentu punya kerinduan untuk membangun kampung halaman. Iya ya, setuju ya? Setiap mau dekat Natal pasti supikir, ini mau pulang bagaimana, mau utang uang lagi di mana, pulang ada tiket kata ada. Maka pilih calon DPR RI yang bisa mengintervensi kebijakan pembangunan. Karena anggota DPR RI dia punya kewenangan dari Sabang sampai Merauke. Pak Bahar, kami dari Kampung A, dari Kabupaten Larantuka, dari Atambua. Kami punya masalah begini di sana. Dari Papua kita bisa melakukan banyak perubahan. Selain kita punya tanggung jawab moral untuk membangun Papua. Sebagai perantau, sebagai orang yang ada di wilayah YAPSI, kita juga memiliki moral untuk itu. Maka saya mengajak kita semua, mari 14 Februari 2024 kita berada dalam satu komando. PDI Perjuangan nomor urut. Wah, nomor 2 bagaimana lagi? Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nomor urut 3. Saya singkatan ini BF. Bukan Blue Film ya. Saya Baharudin Farwan. Nomor 3 BF. Saya kasih penjelasannya. Best friend.
Oke? Kita ini teman, bersaudara. Dari tidak kenal menjadi teman. Dari teman kemudian dia berhubungan menjadi saudara dan seterusnya. Oke? Yang kedua adalah bestie forever. Teman selamanya. Oke. Jadi kita teman selamanya. Maka dalam konsep teman selamanya, saya bikin rumah namanya Rumah Suara Torang. Rumah Suara Torang itu, dia menjadi rumah aspirasi saya nantinya jika saya terpilih. Agar dia akan menampung aspirasi kita 5 tahun. Ini tim saya semua mencatat aspirasi tadi. Saya bilang sama Dora, kamu catat barang ini, kasih taruh di video. Supaya masyarakat dong tagih itu, dong tinggal berkirim kembali video yang kamu bikin itu. Weh, ingat janji ini kata Rada. Atau bilang Pak Bar tukang tipu, itu kau ingat video yang kau ada taruh di YouTube itu. Jadi kita memanfaatkan teknologi. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk mengikat diri kita. Untuk memudahkan kita untuk mengingat. Maka Rumah Suara Torang dia akan menjadi BF yang ketiga, Big Family. Tahu ya? Big Family itu rumah besar, keluarga besar yang di dalamnya ada Flow Bamora. Nanti Bapak Ibu datang ke Waena, ada kita punya posko Rumah Suara Torang. Mengawal aspirasi dan mengawal pembangunan untuk 5 tahun mendatang. Maka itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada kesempatan terakhir ini di hadapan alam Papua, yang khususnya yang ada di Yapsi, dengan kerendahan hati yang sangat mendalam, sebagai manusia yang berdosa, yang pernah hidup dan besar di tanah Papua, memohon doa restu. Saya tidak minta suara. Saya meminta restu, karena saya punya keyakinan, jika restu itu ikhlas dari hati ibu, bapak, ibu, saudara-saudara, maka Tuhan yang kuasa akan membelah langit, memutarbalikkan hati yang tidak memilih saya menjadi memilih. Sekian yang saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, silakan bisa kita lanjutkan dalam diskusi berikutnya. Sekali lagi, PDI Perjuangan, Presiden nomor 3 Ganjar Mahfud, Caleg DPR saya, dan Caleg DPR Provinsi Ibu Lawrence, Pak Lawrence dan Ibu Laila datang bersama Pak Evan juga. Pak Evan ini waktu beliau DPR saya masih 20 tahun lalu. Jadi ini sudah kenal lama, sudah menjadi keluarga di Sentani. Ya, oke. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mungkin saja karena waktu kehadiran kami, waktunya terpakai, mungkin datang dengan meninggalkan pekerjaan. Sekali lagi saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam merdeka. Terima kasih. Kami pun anak tukang pekerja. Mata sekeliling itu memang berbentuk. Coblosnya di dalam kotak nomor urut. Pace-mace jang pusing, yang lain geser ke samping. Surat suara yang kuning, kerja keras tahan banting. Partainya nomor 3, calegnya nomor 2. DPRI Papua, PDI Perjuangan, calegnya nomor 2. Perjalanan seharian dari Kota Jayapura ke Lere, kita sudah lakukan tahapan konsolidasi pemenangan caleg DPRI Ganjar Mahfud untuk pemilu 2024 dan bertetap muka dengan masyarakat Flow Bamora, Kawanua, dan masyarakat sekitarnya di distrik Yapsi. Di sela-sela itu juga kita bagikan sembako bagi masyarakat sekitarnya. Tidak banyak yang bisa kami berikan karena keterbatasan waktu, tapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam pertemuan tadi menjadi catatan abadi kami. Dan jika kelak terpilih menjadi anggota DPRI, kita akan mewujudkan impian. Karena impian rakyat itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Suara BF, suara Torang, suara Torang, suara BF, merdeka.